Jadi keinginan untuk tidak mengambil sabab, padahal Allah mengendaki dia mengambil sabab, minasyahwal khafiyah. Itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Ini utamanya difahami dalam bab masalah rizki. Ada orang punya profesi pekerjaan dan ada orang nggak punya profesi atau nggak punya pekerjaan. Boleh, nggak ada yang salah, selama tidak ada di situ dalam arti meyakini rizki itu ditatangkan dan ditentukan dengan usahanya. Dan juga selama dia tidak putus asa dan kecil hati daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selama dia betul-betul minas sholihin, yang tanggung jawab atas segala tanggung jawabnya. Ada orang nggak mau kerja, faktornya kenapa? Malas. Nah, ini nggak boleh. Kalau dia udzur setelah berusaha semaksimal mungkin, ya nggak masalah, nggak punya pekerjaan. Tapi semua daripada makhluknya Allah, apalagi manusia, yang bukan manusia saja, itu sudah dijamin rezekinya. Sudah ditulis oleh Allah, sudah pasti ada, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini yang menciptakan segalanya dan Allah yang memberikan jaminan rezekinya. Allah tanggung jawab, Tuhan yang maha sempurna. Jadi jangan dituduh Allah itu hanya menciptakan tapi nggak ngasih rezeki. Itu tuduhan fitnah yang besar kepada Allah. Itu suatu dosa yang besar, kata para ulama, minal kabair. Ya, kita menuduh Allah nggak tanggung jawab dan tidak memberikan rizki. Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah itu maha memberi rizki dan maha kuat dan maha perkasa dan nggak bakal pernah bangkrut sedikit pun daripada kekayaannya. Nah, ini biasanya disambungkan, difahami tentang bab masalah rizki. Ada yang kerja, si A kerja, si B nggak kerja, tapi semuanya dapat rizki. Terkadang ada si A kerja, si B kerja, bahkan kerjanya sama, jualan minyak wangi, sama-sama jualan minyak wangi, tapi rezekinya beda. Paham? Kerjanya boleh Pak sama, dampingan juga bahkan. Nanti kalau lihat di daerah Pasuruan, ada di daerah Bukir itu mebel kabeh. Pernah tahu? Paham? Rejoso ini juga terkenal mebel. Kerjanya sama semuanya, satu profesi, bahkan tetanggaan semuanya, banyak. Tapi semuanya ada rezekinya dan beda-beda. Paham? Rezeki ini bukan tentang akal-akalan atau pinter-pinteran. Paham? Kata para ulama dalam syairnya, kalau nggak salah syairnya Imam Ali karramallahu wajhah, yang artinya itu jika sekiranya rizki itu didapatkan dengan kecerdasan, bifatonatin, dengan kecerdasan, maka niscaya daripada mereka yang jahil tidak akan bisa mendapatkan rizki. Paham? Atau kalamnya Imam Syafi'i yang ma'ruf juga dari syairnya itu, yang artinya itu jika sekiranya rizki itu didapatkan dengan kekuatan, maka niscaya burung yang baru lahir di atas pohon itu nggak bisa makan. Burung yang baru lahir di atas pohon nggak bisa makan. Ente pernah lihat bayinya burung? Pernah tahu? Nah, iso apa? Dagi itu di atas pohon lagi. Bukan lagi di bawah, di atas pohon. Makanannya burung apa? Siapa yang nyari makan? Siapa yang ngasih? Ya induknya. Dan sangat susah secara logika kalau dia hidup sendirian, susah dia untuk hidup. Begitupun juga manusia, waqis ala dzalik dan yang lain-lain sebagainya. Paham? Jadi kehendak Allah atasmu untuk kamu tidak mendapatkan sabab untuk kerja, gak dapat kerjaan. Karena memang Allah menghendaki kamu gak pakai kerja. Iradatu katajrid, kehendakmu untuk supaya kamu gak kerja ya, gak mau ambil sabab-musabab. Ma'ikamatillah iya kafil asbab, padahal Allah menghendaki kamu untuk mengambil sebab. Kamu harus kerja, rizkimu di situ jalannya. Minasyahwal khafiyah, maka ketahuilah itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Oh nggak apa-apa Beb, semua rizki sudah dijamin sama Allah. Wes tak tinggal wes kerjaan, padahal dia ada kerjaannya. Padahal dia ada penghasilannya dari satu profesi yang dia lakukan. Tapi dia sok wali, sok hebat, sok soleh, sok yakin, tanpa tawakal. Tawakal itu menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah setelah dia ikhtiar. Itu tawakal. Tapi juga kebanyakan dibikin pelesetan, dibikin
salah pemahaman, yaitu dengan mengatakan memasrahkan segala urusannya kepada Allah secara sepenuhnya tanpa berusaha, tanpa ikhtiar. Ini bukan tawakal, ini bahlul-bahlulan. Paham? Jadi dia ngomong, wis ana enggak mau kerja lagi, ana mau pasrah. Rezeki sudah dijamin semua oleh Allah. Minasyahwal khafiyah, itu syahwat yang tersembunyi. Kelihatannya bagus, tapi nggak bagus. Kata para sufi nggak bagus. Ini penyakit hati. Sufi ini bahas gimana tentang istiqomah hati. Para sufiyin ini, mereka itu yusoffal golab, membersihkan hati supaya hati istiqomah. Kalau fikih supaya raganya itu istiqomah. Tapi kalau sufi ini yang dipelajari tentang bagaimana hati itu supaya bersih, gak kena penyakit. Gak wis anak gak ate kerja, anak kate nang masjid, kate salat tok, kate ngaji tok, kate zikir tok, kate wirid tok. Syahwal khafiyah. Di satu sisi kalau disambungkan dengan hukum syariat itu dosa, karena ente bukan termasuk orang soleh. Kenapa? Karena ente dalam bab masalah syariat mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kalau ente punya orang tua, kalau ente punya saudara, kalau ente punya paman, punya bibi, punya ponaan, punya anak, punya istri apalagi. Paham? Di masjid ngaji tok, zalim, bukan orang soleh dia, bukan orang soleh. Kalau waktunya ibadah, waktunya kerja ya kerja semaksimal mungkin. Adapun bab masalah rezeki untuk edidik, untuk akeh, itu urusan Allah mutlak. Allah sudah menentukan, tidak ditentukan oleh makhluk. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Itu waktu ente 4 bulan di dalam kandungan. Jadi ente muncul di dunia ini hanya mengikuti garis takdirnya. Paham? Nah, yang nanti dipertanggungjawabkan ikhtiarmu, pilihanmu milih ndi. Kon milih bongol-bongolan apa tanggung jawab? Titik beb rugi. Itu urusannya Allah, ente urusannya ridho terhadap qada qadarnya Allah. Ini penting ditanamkan. Paham? Mobil khusus nanti kalau ente sudah keluar pesantren, kerja nyambut gawe ndelek fulus, kalau nggak ada dasar asas ini, golbing. Bingung, nggak yakin tentang jaminan rezeki, naudzubillah, bisa jadi nanti daripada ilmunya, imannya digadaikan. Fal iyadzubillah min dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Nanti malam dilanjutkan.